Bentar-bentar. Nah, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 124010110. Saya dari kelas 3A. Baiklah, pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Dr. Misbah, MPD selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan, yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat serta membimbing dan mengarahkan kami. Lalu yang saya hormati pula teman-teman semua seperjuangan baik itu kelas A, B maupun C yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, baiklah, di sini ada pun soal-soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, ada pun soal yang pertama yaitu dijelaskan oleh saudara konsep dari usaha, kewirausahaan, dan wirausahawan, dan jelaskan perbedaannya. Lalu yang kedua, salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahawan adalah faktor eksternal seperti ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jelaskan oleh saudara dan berikan contoh yang konkret. Lalu yang ketiga, jelaskan oleh saudara nih, jauh mana sikap dan kepribadian seseorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Berikan contoh konkretnya. Yang baik, berikut adalah soal-soal UTS yang telah diberikan oleh dosen saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yang dimana kita disuruh nih untuk menjelaskan konsep daripada usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan. Jadi di sini saya mengambil daripada pendapatnya dari 2023, yang dimana menurutnya wirausahawan itu adalah seseorang atau pelaku yang menjalankan usahanya, yang memberanikan diri untuk mengambil segala risiko yang ada. Nah, wirausahawan juga disebut dengan entrepreneur dalam bahasa Perancis, yaitu orang yang melaksanakan atau melakukan sebuah usaha. Nah, lalu adapun usaha. Nah, usaha ini adalah hasil. Hasil itu berupa barang maupun jasa yang telah dihasilkan oleh si wirausahawan ini. Lalu sedangkan kewirausahawan itu adalah proses dalam menciptakan, maksudnya proses dalam berpikir secara kritis mengenai ide-ide baru yang akan diimplementasikan dalam usaha ia tersebut. Baik, lalu setelah pengertian pastinya ada yang namanya tujuan. Nah, yang pertama ada tujuan usaha nih. Tujuan usaha ya pasti kita untuk mendapatkan sebuah keuntungan, yang dimana kita berharap dengan adanya usaha tersebut dapat memberikan kita untung yang banyak gitu. Selain mendapatkan keuntungan, tanpa disadari kita menciptakan peluang kerja untuk orang banyak yang mungkin masih butuh kerjaan, yang belum ada kerjaan. Kita dapat menciptakan peluang pekerjaan tersebut. Nah, jadi sehingga bisa dapat terkurang lah orang-orang pengangguran yang ada di Indonesia. Lalu tujuan dari wirausahawan, yang dimana itu untuk menciptakan karakter, kepribadian, lalu pemikiran kita yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kita tahu, oh ternyata begini caranya untuk mengambil risiko, oh begini caranya agar kita dapat menunaikan amanah kita. Misalnya kita ingin membuka usaha, maka usaha tersebut ya harus kita jalani dari awal sampai akhir. Nah, lalu untuk yang kewirausahawan, tujuannya ya untuk mengembangkan ide-ide baru dalam pikiran kita dan menciptakan gitu lingkungan yang penuh dengan ide-ide yang baru, sehingga berawal dari kita mungkin akan merambat kepada yang lain. Mungkin dari kita hanya dari kita ide-ide tersebut, lalu yang lain pun dapat menciptakan ide-idenya yang baru gitu, terinovasi dari kita. Jadi mungkin seperti itu daripada tujuan wirausaha, usaha, dan kewirausahawan. Lalu perbedaan dari ketiga tersebut apa sih? Nah, jadi kalau misalnya usaha itu adalah hasil daripada yang kita buat, produk yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Lalu kalau misalnya wirausahawan itu adalah orang yang terdapat di dalam usaha tersebut, orang yang melakukan
orang yang melakukan usaha tersebut. Lalu kewirausahaan adalah prosesnya, proses dari menemukan ide, lalu menjalankannya, lalu untuk mengembangkannya. Jadi seperti itu perbedaan daripada wirausaha, usaha, dan kewirausahaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan nih terlebih dahulu mengenai ATM. ATM ini bukan bank, ATM bank, tapi ATM ini adalah amati, tiru, dan modifikasi. Saya mengambil jurnalnya daripada Kodisah dan kawan-kawannya pada tahun 2022 mengenai ATM. Nah, jadi saya hanya mengambil amati, yang dimana amati ini adalah proses ataupun proses observasi ataupun penelitian, juga dapat research atau pencarian, yang dimana dilakukan ini secara mendalam, bukan hanya dilihat saja, tapi perlu dilakukan secara mendalam, perlu diteliti secara mendalam bagaimana elemennya, terus bagaimana komponen dan lain sebagainya. Nah, lalu udah kita amati nih, udah kita lihat, udah kita pikirkan baik-baik gitu kan, maka kita akan muncul ide-ide baru. Nah, lalu yang kedua itu ada tiru, dimana tiru ini kita mengambil sama persis daripada usaha orang tersebut, namun kita harus memberikan perbedaan. Nah, jadi perbedaan inilah yang disebut dengan modifikasi. Jadi modifikasi ini kita bukan mengubah, tapi kita menambahkan elemen-elemen yang baru, atau maksudnya kita menambahkan elemen-elemen yang baru ataupun komponen-komponen yang baru, sehingga produk kita itu ada perbedaannya gitu dengan produk orang lain, tidak sama persis. Maka dari itu kebanyakan orang ada menyebutnya itu sebagai plagiasi, padahal sebenarnya itu bukan plagiasi, tapi memang strategi yang diterapkan dalam suatu bisnis. Nah, jadi terus kita disuruh untuk memberikan contoh yang konkret nih. Nah, jadi contohnya seperti boleh kita lihat di Pontianak ini sudah sangat banyak itu coffee shop maksudnya. Nah, yang dimana kalau kita lihat nih coffee shop ini sama gitu, ada samanya, seperti warnanya itu saya lihat biasa di kafe-kafe itu banyak yang warnanya seperti fintech gitu. Nah, tapi ada perbedaan di dalam kafe tersebut, semisal dari rasa, terus dari bangunannya mungkin berbeda gitu, ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang panjang, dan lain sebagainya. Itu letak daripada perbedaannya. Terus seperti nama juga bisa berbeda, lalu dan lain sebagainya. Jadi gimana nih kalau contohnya, misalnya nih seseorang yang mengamati sebuah coffee shop. Nah, dia melakukan penelitian, dia melihat bagaimana nih detailnya, segala macamnya. Lalu dia meniru, dia membuat coffee shop tersebut yang mungkin hampir sama, tapi maka dari itu harus diberikan perbedaan gitu, yaitu seperti modifikasi. Nah, modifikasi inilah yang memberikan sebuah perbedaan daripada usaha dia. Nah, modifikasi ini ya bisa dari rasanya, dari coffee shop itu, bisa dari bentuknya yang berbeda, atau mungkin warnanya yang berbeda. Nah, tapi konsepnya dia melihat daripada orang lain gitu. Jadi sehingga dia dari amati tersebut dia kan akan muncul ide-ide baru. Oh, coffee shop ini seperti ini nih. Oh, nanti aku bakal mau nambahin elemen seperti ini. Misalnya kafenya mau ditambahin dengan nuansa-nuansa kucing biar lebih lucu gitu. Nah, contohnya seperti itu. Adapun sebenarnya kita tidak perlu melakukan riset keluar juga sebenarnya. Kita dapat dari dalam gitu, dari HP kita juga bisa melihat, dari kartun. Saya itu pernah nonton kartunnya Barbie. Nah, yang dimana di dalam Barbie tersebut itu ada kafe gitu, kafe yang dimana ada minumannya, juga ada kue-kuenya yang banyak, dan nuansanya itu warna pink. Nah, jadi dari situ tuh saya langsung muncul ide-ide baru nih. Oh, nanti pengen buat coffee shop seperti itu lah, nuansanya pink tapi ada bedanya gitu, dia lebih lucu, mau ditambahin
nuansa-nuansa atau gambar-gambar kucing. Nah, pokoknya saya ingin seperti itu gitu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yang dimana pertanyaannya itu sejauh mana sih sikap dan kepribadian seseorang itu dapat menentukan keberhasilannya serta keberlangsungannya dalam suatu usaha atau dalam menjalankan usahanya nih. Lalu berikan contoh yang konkret. Nah, jadi saya telah membaca daripada jurnalnya si Rafiq dan kawan-kawannya pada tahun 2023, yang mana dia menyatakan nih bahwasannya keberhasilan seseorang itu ditentukan bukan hanya dari eksternal tapi juga dari internal, yaitu kemampuannya dalam menjalankan usaha, dalam menghadapi resiko yang ada, dalam mengembangkan ide-ide baru. Nah, jadi apabila nilai-nilai entrepreneur atau wirausahawan dalam diri seseorang itu kurang, itu dia tidak akan dapat mengembangkan usahanya. Semisal nih, di dalam dirinya dia masih yang namanya tidak bertanggung jawab. Maksudnya dia ketika lagi senang dia semangat untuk membuka usaha, namun ketika lagi ada masalah dia malas untuk membuka usaha. Lalu misalnya dia orangnya tidak sabar karena dia melihat, aduh kenapa nih barang-barang aku tidak laku-laku, sehingga dia putus di tengah jalan. Dia tidak mau menjalankan usahanya lagi, dia membuka usaha baru lagi, tapi sama sifatnya masih tidak sabar. Nah, lalu kemampuan bukan hanya dari kemampuan mental, tapi juga mempunyai kemampuan untuk berpikir, untuk menciptakan sebuah ide-ide yang baru, sehingga dari ide-ide baru terus dapat mengembangkan usahanya. Jadi karena usaha yang seperti dia mungkin banyak, maka daripada itu harus selalu dikembangkan, harus selalu diinovasikan. Nah, lalu selain tadi bertanggung jawab, sabar, lalu ada optimis, lalu ada bertanggung jawab, berani, dan lain sebagainya. Nah, lalu berikan contoh yang konkret nih. Nah, jadi di sini saya mengambil daripada Nabi Muhammad SAW yang sebagai panutan kita nih. Jadi beliau mempunyai 4 sikap ataupun kepribadian. Nah, yang pertama itu ada sidik, lalu yang kedua ada amanah, yang ketiga ada fatonah, dan yang keempat ada tablik. Nah, yang pertama adalah sidik. Sidik artinya jujur. Nah, jujur ini dalam mengembangkan usaha, dalam menjalankan usaha, kejujuran itu diperlukan. Kenapa? Misalnya ada orang yang menjual buah, dia bilang bahwa buahnya masih baru, namun ketika kita sudah membeli, kita sudah sampai di rumah, ternyata kita melihat bahwa buahnya tidak seperti kita lihat sebelumnya. Itu artinya tidak kejujuran, sehingga pelanggan tidak akan kembali lagi dan usaha dia mungkin tidak akan berlangsung lama. Jadi kejujuran itu sangat-sangat diperlukan dalam sebuah usaha. Lalu yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya, yang dimana amanah ini dia menyampaikan nih bahwasanya buah dia segar, bahwasanya buah dia itu manis, tidak asam. Namun ketika kita merasa buahnya sampai di rumah itu ternyata asam, maka dia tidak amanah terhadap apa yang dijualnya. Nah, lalu yang ketiga ada fatonah. Nih, fatonah yaitu kecerdasan, yang dimana setiap wirausahawan atau entrepreneur dia harus selalu mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk membuat ide-ide yang baru, yang inovasi dan kreatif. Karena usaha itu sangat-sangat banyak, yang mungkin sama seperti kita itu sangat banyak. Maka daripada itu kita harus terus mengembangkan usaha kita melalui ide-ide baru kita nih. Apalagi sekarang sudah zamannya teknologi. Nah, kita dapat mempromosikan, kita dapat melihat dan sebagainya di teknologi. Lalu yang terakhir ada tablik, yaitu menyampaikan yang benar, yang dimana menyampaikan itu kita misalnya nih jualan kita itu halal. Nah, kita harus sampaikan dengan benar bahwa jualan kita halal, terbuat dari bahan ini, itu, dan gini. Nah, jadi sehingga oh berarti memang benar mungkin jualannya dari bahannya seperti ini dan halal. Nah, jadi seperti itu. Sehingga memang sikap dan kepribadian seseorang itu harus dikembangkan dan diperbaiki agar dalam menjalankan usaha itu dapat berkembang dan berlangsung lama. Jadi bukan hanya diputus di tengah jalan saja, karena yang membuat usaha ini sangat banyak, namun yang bertahan lama itu mungkin hanya sedikit. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi terhadap kepada teman-teman saya, yaitu ada Murni, Fitri, dan Kak Ambar, yang dimana mereka itu sering memberikan saya yang namanya motivasi, lalu sering membantu saya ketika saya bertanya dan lain sebagainya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih, dan juga kepada dosen pengampu saya yang selalu memberikan ilmunya yang bermanfaat, juga teman-teman semuanya. Mungkin hanya ini. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.